Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak Allah, kita selalu meyakini dan percaya bahwa Allah tetap setia dan mengasihi kita. Namun saat kita membelakangi Allah, maka kasih-Nya kerap kali akan dinyatakan melalui penghukuman. Hukuman menjadi sarana Allah untuk mendisiplinkan kita, di mana saat kita memilih untuk menempuh jalan yang salah, maka hukuman dapat mengembalikan kita melangkah di jalan kebenaran Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. Ampunilah dahulu. Jika di hati ada amarah, isi hatimu Tuhan tahu. Janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah. Tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Di saat ini, kami ingin beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu
Mazmur pujian diambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 8. Kami membacanya secara berbalasan. Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 8. Yang demikian: Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Sang Pengendali waktu kehidupan kami, kembali kami bersujud sungkur di hadapan-Mu dalam kerinduan kami, untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti, kami pahami, dan kami berlakukan dalam hidup kerjalayan yang Tuhan Yesus percayakan. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman senantiasa diberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu juga, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan diambil dari Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan 7 yang menyatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Padang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, setiap kita pasti pernah diperhadapkan dengan yang namanya situasi penderitaan, entah masalah, entah pergumulan, ataupun penghukuman.
Namun realitanya ketika kita sebagai manusia diperhadapkan dengan penderitaan, masalah, pergumulan, dan penghukuman, pada kenyataannya tidak semua orang memiliki cara yang sama, sikap yang sama ketika dia diperhadapkan pada situasi tersebut. Apa yang biasanya kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan situasi tersebut? Kadangkala di satu sisi ada orang yang langsung dia lari. Dia berusaha menghindar, dia berusaha untuk tidak diperhadapkan dengan penderitaan, pergumulan, ataupun penghukuman yang mungkin diizinkan hadir dalam kehidupannya. Tetapi di sisi lain ada juga manusia yang ketika dia diperhadapkan dengan segala pergumulan, penderitaan, dia langsung protes kepada Tuhan. Dia langsung mempertanyakan di mana Tuhan, apakah Tuhan mengasihi saya, apakah Tuhan benar-benar mencintai saya. Biasanya orang yang dalam situasi seperti ini adalah rata-rata orang yang mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi mereka hanya memahami bahwa kasih Allah itu hanya hadir di dalam situasi yang baik-baik saja. Dalam situasi yang menyenangkan saja. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami penghukuman ataupun pergumulan, kenyataan pahit, dia merasa bahwa di situ tidak ada Tuhan. Dia merasa bahwa Allah seolah meninggalkan dirinya. Tetapi di sisi lain juga ternyata ada orang yang ketika dia menghadapi masalah, dia tetap tersenyum dan berusaha hadapi. Perilaku kita, sikap kita yang berbeda dalam menghadapi segala pergumulan, penghukuman, penderitaan, masalah ini seringkali dipengaruhi pada pemahaman atau image yang melihat bahwa penderitaan, masalah, pergumulan, penghukuman itu selalu diidentikan bermuatan negatif, tidak ada positifnya. Atau juga seringkali diidentikan sebagai tanda bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Tetapi menjadi perenungan bagi kita selanjutnya adalah, benarkah di balik pergumulan, di balik penghukuman, di balik masalah, penderitaan, tidak pernah ada kasih Tuhan? Menjadi sebuah perenungan bagi kita. Benarkah kasih Tuhan di tengah penderitaan itu tidak ada? Menjadi sebuah perenungan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang apakah kasih Tuhan di tengah penderitaan itu ada, kita bersyukur hari ini diizinkan Allah membaca kitab Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saat kita membaca teks ini, kitab Hosea adalah kitab yang di dalamnya bertemakan penghukuman dan kasih penebusan Allah. Karena itu kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Hosea ini, di sana kita melihat adanya nubuat tentang penghukuman, tapi ada juga bicara tentang pemulihan bagi mereka yang mau bertobat. Karena itu bicara tentang kasih penebusan Allah. Hosea bertugas di masa pemerintahan Raja Yerobeam II dan 4 Raja Yehuda, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dalam masa pemerintahannya. Dan dia dipercayakan oleh Allah untuk benar-benar memberitakan sebuah penghukuman bagi umat ketika umat tidak mau bertaubat. Karena itu selanjutnya mari kita lihat teks kita. Hosea pasal 11 ayat 5, kita lihat dalam teks kita selanjutnya. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Teks kita secara tidak langsung merupakan sebuah peringatan keras Allah kepada umat. Karena apa? Karena penyebabnya adalah di ayat 7 dan ayat 5c dan ayat 7.
Ketika di 5C dikatakan sebab mereka menolak untuk bertobat. Dan di ayat 7 dikatakan membelakangi Allah sebagai simbol bagaimana umat senantiasa tidak peduli dengan Allah, tidak mau tahu tentang kehendak Allah, yang dilakukan adalah apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Dan penolakan umat untuk bertobat kepada Allah karena selalu membelakangi Allah ini akan berdampak. Dampak yang pertama di ayatnya yang ke-5A dan 5B. Umat akan kembali mengalami penderitaan seperti di Mesir perbudakan. Umat akan kembali, di sini dikatakan mereka harus kembali ke tanah Mesir. Dan Asyur akan menjadi raja mereka. Artinya apa? Bentuk penghukuman yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan umat adalah bagaimana Allah izinkan umat kembali mengalami situasi hidup di bawah tekanan. Situasi dijajah oleh bangsa lain. Kemudian selanjutnya, apa yang akan dialami oleh umat sebagai dampak mereka membelakangi Allah? Di sini dikatakan di ayat 6, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Palang-palang pintu dan benteng-benteng itu merupakan simbol kekuatan, simbol benteng pertahanan, dan simbol hidup umat. Di sana mau dikatakan bahwa kekuatan umat, benteng umat, dan hidup umat akan dihancurkan oleh pedang. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka. Jadi dengan tegas bagaimana Allah melalui Hosea mengingatkan umat, kamu membelakangi Allah dan tidak mau bertobat, maka kamu akan kembali mengalami penghukuman itu dan bahkan kehancuran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita dapat dalam teks ini? Yang pertama, dari teks ini yang kita dapat adalah bahwa ketika kita membelakangi Allah, itu hal yang pertama. Ketika kita membelakangi Allah, maka akan mendatangkan penghukuman dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada kompromi lagi, mau kita sebagai umat kesayangan Allah, tapi ketika kita mulai tidak mau hidup di jalan kasih Allah, ketika kita mulai membelakangi Allah, ketika kita mulai meninggalkan Allah, kalau kita lihat simbol dari gambar ini bagaimana seorang anak di sini usia remaja gitu meninggalkan salib Kristus. Pastinya perilaku ini akan mendatangkan penghukuman. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, dari teks ini kita diingatkan bahwa meskipun kita dikatakan bahwa penghukuman membelakangi Allah akan mendatangkan penghukuman, tapi hal yang kedua, dari teks ini kita diajak, dari kitab Hosea kita diajak untuk melihat bahwa penghukuman Allah adalah wujud kasih Allah kepada umat. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita melihat cara Allah untuk terus dan terus mengingatkan, mengajak umatnya untuk bertobat, dari mengingatkan dulu, tidak langsung menghukum, mengingatkan, memberikan buat penghukuman, sampai akhirnya umat tidak bertobat dan akhirnya dihukum, itu bagian dari bagaimana Allah berjuang untuk menunjukkan kasih-Nya kepada umat. Jadi penghukuman Allah di dalam kehidupan umat jangan dilihat sebagai tanda bahwa Allah tidak mengasihi umat. Tetapi penghukuman Allah adalah wujud kasih Allah kepada umat. Bagaimana kasih itu diwujud nyatakan dalam sebuah perjuangan Allah yang tidak pernah berhenti untuk berjuang mengajak umat kembali ke jalan kasih Allah. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, dari teks ini kita kembali juga diingatkan dan disadarkan. Saat bicara tentang kasih Allah, di dalamnya
kita mengalami berbagai hal. Kita dapat merasakan kasih Allah dalam pertolongannya dalam hidup kita. Kita juga dapat merasakan kasih Allah dalam pengorbanannya di dalam kehidupan kita. Dan kasih Allah itu juga dapat kita rasakan di tengah penghukuman. Ketika mungkin kita melakukan kesalahan, penghukuman itu dinyatakan oleh Allah sebagai sebuah bentuk kedisiplinan Allah untuk membawa kita kembali ke jalan kasih Allah. Artinya apa di bagian ketiga ini? Teladan kasih Allah yang secara nyata dapat kita rasakan di dalam kehadiran cinta kasih Allah melalui Yesus Kristus. Kita diingatkan bahwa bicara tentang kasih, di dalamnya harus mengandung pertolongan, pengorbanan, bahkan kerelaan untuk memberikan penghukuman. Itu bicara tentang kasih. Nah, menjadi perenungan bagi kita pada hari ini, ketika kita sudah diingatkan akan 3 hal melalui Hosea pasal 11 ayat 5 sampai dengan 7, perenungannya adalah, sudahkah kita yang mengaku diri sebagai keluarga Kristiani ini senantiasa membangun keluarga dengan dasar teladan kasih Allah, senantiasa membangun keluarga dengan dasar kasih Allah yang di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada pengorbanan, dan di dalamnya ada kerelaan untuk memberikan penghukuman. Sudahkah kita membangun keluarga yang mampu melihat kasih Allah di tengah berbagai penderitaan dan pergumulan yang ada? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, saat ini, selanjutnya Allah mau keluarga kita menjadi keluarga yang mampu untuk selalu merasakan kasih Allah di tengah berbagai penderitaan, kasih Allah di tengah berbagai pergumulan, dan kasih Allah di tengah berbagai penghukuman yang diizinkan oleh Allah hadir dalam hidup kita. Tapi menjadi sebuah perenungan bagi kita, bagaimana cara kita untuk bisa merasakan kasih Allah di tengah berbagai penderitaan, pergumulan, dan penghukuman? Maka yang harus kita lakukan adalah, mari selanjutnya jadilah keluarga yang optimis, keluarga yang selalu positive thinking, dan keluarga yang selalu kuat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Kita membangun keluarga yang optimis, kita membangun keluarga yang selalu memiliki kebiasaan positive thinking, berpikir positif dan kuat di dalam Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah sediakan waktu bagi Tuhan. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sediakan waktu bagi Tuhan. Bukan sisakan waktu bagi Tuhan, tapi di tengah berbagai kesibukan, di tengah berbagai aktivitas, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, di tengah berbagai hal aktivitas yang ada dalam kehidupan kita, sediakan waktu bagi Tuhan. Bukan setelah kita capek baru kita kasih waktu ke Tuhan, bukan mensisakan waktu kepada Tuhan, tapi sediakan waktu bagi Tuhan. Bagaimana cara kita menyediakan waktu bagi Tuhan? Mari kita belajar untuk membiasakan berdoa bersama keluarga. Kita belajar untuk menjadikan malam hari itu bukan hanya sekedar doa mau tidur, bukan hanya sekedar doa mau istirahat, tapi jadikan itu sebagai momen untuk kita mengevaluasi diri bersama keluarga. Bagaimana caranya? Artinya bahwa ketika kita akan berdoa, di dalamnya kita melihat, berbagi sepanjang hari yang dianugerahkan Tuhan, apakah kita sudah benar-benar melakukan kehendak Allah, atau ternyata sepanjang hari dari pagi hingga malam lebih banyak kita mengecewakan hati Allah.
Bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai istri, sebagai anak, kita saling melengkapi untuk mengevaluasi diri di setiap malam. Sebagai waktu, wujud kita menyediakan waktu bagi Allah. Kemudian selanjutnya, langkah kedua yang harus kita lakukan agar kita mampu membangun keluarga yang optimis, keluarga yang selalu berpikiran positif, dan keluarga yang selalu kuat di dalam Tuhan adalah jadikanlah kasih Allah sebagai dasar keluarga. Mari kita belajar untuk bertanya ke diri kita masing-masing. Ke diri kita sebagai suami, ke diri kita sebagai istri, ke diri kita sebagai anak, ke diri kita sebagai orang tua. Apakah kita sungguh mengasihi orang-orang di sekitar kita? Apakah kita sungguh mengasihi anggota keluarga kita sesuai dengan teladan kasih Allah? Ketika kita sebagai suami, sungguhkah kita mengasihi istri kita dengan dasar kasih Kristus? Ketika kita sebagai istri kepada suami, sungguhkah kita mengasihi suami kita dengan dasar kasih Kristus? Atau ternyata mungkin kita tanpa disadari, kita masih mengasihi berdasarkan apa mau diri kita. Artinya kita merasa mengasihi pasangan kita, tapi tanpa kita sadari, yang kita lakukan adalah kita hanya mengasihi diri kita sehingga berusaha membuat pasangan kita harus berbuat, harus menjadi seperti apa mau kita. Bukan kita mencari tahu apa yang Tuhan mau yang harus dilakukan oleh pasangan kita. Atau mungkin kita sebagai orang tua, sungguhkah kita mengasihi anak kita dengan dasar kasih Allah, yang di dalamnya ada pertolongan, ada kebaikan, di dalamnya ada kerelaan penghukuman. Sungguhkah kita mengasihi anak kita dengan dasar kasih Allah? Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara seringkali sebagai orang tua kita merasa sungguh mengasihi anak kita? Dengan berbagai aturan-aturan yang ada, ini di satu sisi seperti itu. Dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang kita berikan kepada anak kita, karena kita merasa itu yang terbaik bagi anak kita, tapi tanpa disadari ternyata apa yang kita buat, apa yang kita putuskan itu bukan berdasarkan pada kehendak Allah. Bukan berdasarkan bagaimana kita mencari hikmat bertanya kepada Allah apa yang terbaik untuk anak saya. Atau di sisi lain, bagaimana kasih orang tua terhadap anak, sudahkah kita memiliki keberanian, kerelaan untuk menghukum anak yang Tuhan anugerahkan ketika kita melihat mereka melakukan kesalahan? Contoh hal kecil, misalnya saat anak, biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara ketika bicara tentang anak usia masih balita lah, bawah 5 tahun. Ketika anak usia 5 tahun melakukan sebuah kesalahan, kadang-kala ada dua sikap yang berbeda dari orang tua. Di satu sisi ada orang tua, sudahlah nggak apa-apa, dia masih kecil, tidak usah ditegur, nggak usah dimarahin gitu. Tapi di sisi lain, ada juga orang tua yang dia berprinsip bahwa usia penanaman kebenaran bagi anak itu dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun. Jadi ketika dia salah, meskipun dia masih usia 5 tahun atau usia 4 tahun, dia tetap harus dipanggil dan ditegur. Artinya apa di sini? Bicara tentang kasih hidup keluarga yang didasarkan pada kasih Allah, harus ada keberanian, kerelaan memberikan teguran, penghukuman bagi orang-orang yang kita kasihi. Itu hal yang kedua. Jadikan kasih Allah sebagai dasar keluarga. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan adalah tanamkanlah perilaku bersyukur dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Kepada anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita. Kenapa? Karena dengan bersyukur kita mampu untuk merasakan, kita mampu untuk memahami dan melihat
kehendak Allah di balik segala penderitaan, pergumulan, bahkan penghukuman yang mungkin diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita. Dengan bersyukur, kita akan menjadi pribadi yang tidak akan lari dari situasi penderitaan, penghukuman, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Bersyukur dalam segala hal. Selanjutnya, yang keempat, yang harus kita lakukan adalah, kalau kita lihat di sini ada simbol gambar jembatan. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara memahami, mari tanamkan dalam kehidupan keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, bahwa penderitaan itu adalah anugerah dan bukan beban. Penderitaan itu adalah sebuah jembatan yang diizinkan oleh Allah untuk membawa kita kepada hal baik yang Allah siapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa menanamkan pemahaman ini di tengah keluarga, maka mau ada penderitaan apapun, mau ada masalah apapun, ataupun karena kesalahan yang kita lakukan kita mengalami penghukuman, kita akan tetap menjadi pribadi yang mampu merasakan kasih Allah di dalamnya. Kita akan tetap menjadi pribadi yang senantiasa tekun berjalan di jalan kasih Allah, dan kita akan senantiasa menjadi keluarga yang optimis, keluarga yang selalu berpikiran positif, dan keluarga yang selalu kuat hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini, saat ini, mungkin kita sedang mengalami pergumulan, mungkin kita sedang mengalami penderitaan, mungkin kita juga sedang mengalami kenyataan pahit dalam kehidupan kita. Kalau memang ternyata itu terjadi karena kesalahan kita, mari kita lihat itu sebagai bentuk kedisiplinan Allah di dalam hidup kita. Tapi kalau ternyata itu terjadi, diizinkan oleh Allah karena Allah mau menguji, karena Allah mau membentuk iman kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Dimanapun kita berada, kita mampu menjadi pribadi yang menyaksikan bahwa kasih Allah itu ada di tengah penderitaan. Mari kita belajar untuk memahami, menyadari bahwa Allah selalu hadir di segala peristiwa di tengah kehidupan kita. Dan kemampuan kita untuk merasakan kasih Allah itu adalah sebagai bentuk kesaksian kita bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu membangun kehidupan keluarga kita yang dimulai dari diri pribadi sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak yang senantiasa optimis, yang senantiasa berpikiran positif, yang senantiasa hidup kuat di dalam Tuhan, maka keluarga kita menjadi sebuah kesaksian iman bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka mampu juga merasakan kehadiran kasih Allah meskipun di tengah penderitaan sekalipun. Selamat berjuang untuk senantiasa merasakan kasih Allah di tengah penderitaan sekalipun, karena ada hal baik, hal indah, ada intan cemerlang yang Allah siapkan untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
mengeluh, dalam dosa terjerat, bagai intan yang redup, angkat dan murnikanlah jiwa-jiwa yang terhilang, bawa pada Tuhanmu, jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah, Sang pemilik nafas kehidupan kami boleh bersyukur ketika kami diizinkan oleh Allah belajar dari kitab Hosea. Kami sadar bahwa seringkali perilaku hidup kami senantiasa membelakangi Tuhan. Bahkan ketika kami sedang mengalami penderitaan, ketika kami sedang mengalami kesulitan hidup, kecenderungan yang terjadi adalah kami menyalahkan Tuhan, tanpa kami belajar untuk melihat bahwa ternyata Allah izinkan penderitaan ataupun penghukuman terjadi karena kami cenderung membelakangi Tuhan dalam hidup kami. Tapi hari ini ya Bapa, lewat tuntunan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar menjadi pribadi yang mampu melihat bahwa di balik segala penderitaan, di balik segala penghukuman, di balik segala pergumulan bahkan kenyataan pahit dalam hidup kami, kasih Tuhan tetap ada di dalamnya. Segala penderitaan, pergumulan, rasa sakit yang mungkin terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk melihat itu sebagai sebuah anugerah yang di dalamnya Tuhan mau membentuk hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang senantiasa meneruskan kebaikan Tuhan kepada semua orang di mana kami berada. Kami juga belajar dalam pengalaman hidup bangsa Israel bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah menyerah untuk terus dan setia dan tekun mengasihi umat-Nya. Ketekunan perjuangan Tuhan untuk setia mengasihi umat dengan tidak hentinya mengingatkan umat untuk bertobat, bahkan akhirnya menghukum umat. Dan penghukuman itu sebagai bentuk dan cara Allah untuk membawa umat kembali ke jalan kasih-Nya. Dan biarlah teladan kasih Allah itu juga yang akan kami ikuti ketika kami harus membangun kehidupan keluarga Kristiana di tengah masyarakat. Ajar kami Tuhan untuk membangun keluarga kami dengan berdasarkan pada teladan kasih Allah yang di dalamnya selalu ada pertolongan, yang di dalamnya juga selalu ada kerelaan untuk berkorban, dan di dalamnya ada selalu kerelaan untuk memberikan hukuman bagi orang-orang yang dikasihi agar kehidupan mereka bisa kembali ke jalan kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini benar-benar senantiasa memberikan semangat, motivasi baru, kekuatan bagi kami agar keluarga Kristiana yang Kau anugerahkan ini senantiasa menjadi keluarga yang optimis, senantiasa menjadi keluarga yang berpikiran positif dan selalu kuat membangun kehidupan di dalam Tuhan. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Di tengah-tengah ibadah keluarga ini, kami berdoa bagi kehidupan gereja-gereja-Mu di muka bumi ini. Engkau berkati bagi para pemimpin gereja-Mu, baik dalam jajaran GPI, PG, Majelis Sinode GPIB dan Musyawarah Pelayanan GPIB Jakarta Timur. Berkati para pemimpin gereja-Mu di tengah berbagai
hambatan, tantangan yang ada, biarlah karya Tuhan tetap dinyatakan. Di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab, kesulitan, tantangan yang ada, kami percaya meskipun banyak hambatan, tapi gereja-Mu akan terus merambat oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa bagi kehidupan warga jemaat GPIB Nazaret. Berkati mereka yang dalam gumul juang, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, mereka yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, mereka yang merindukan keturunan di tengah rumah tangga mereka, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang ada. Ajar kami Tuhan, menaikkan doa-doa pribadi kami kepada Engkau yang adalah Allah sumber kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan warga jemaat yang sakit dan lanjut usia serta warga jemaat yang dalam pemulihan. Kami serahkan Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayoan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pratasik, Bapak Denny Adam, Ibu Nancy Poyo, Diakon Maria Simatupang, Bapak Martin Sumampau, Ibu Liz Juwaria, Ibu Titi Nugro Sayid Suyut, Ibu Song Gigilan Hermanus, Bapak Regah, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Uci Lekontemposi Lekatompesi Giri, Ibu Poyo Oleh, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi, Mirele Priscilla Eluama, dan Pendeta Hatumesen Tapi Latu. Yesus Kristus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang kami imani, senantiasa memberikan kesembuhan yang sempurna tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Berkati setiap usaha pengobatan dan pemulihan yang masih harus dilakukan, biarlah lewat setiap usaha pengobatan, pemulihan yang ada dan pendampingan keluarga serta melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, kesembuhan itu Engkau nyatakan tepat pada waktu dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, secara khusus bagi kehidupan Majelis Jemaat GPIB Nazaret. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Hendri Yakob yang Kau percayakan di tengah kehidupan keluarga besar Jemaat Nazaret. Berkati ia beserta istri dan anak kekasih, agar setiap pelayanan dilakukan berkat Tuhan dinyatakan. Berkati juga pelaksana harian Majelis Jemaat beserta dengan ke-6 pelayan dan pengurus pelayanan kategorial, komisi-komisi, dan seluruh pegawai, seluruh unit misioner, dan seluruh jemaat-Mu. Ajar kami berjalan bersama, bergandengan tangan, melakukan program-program yang ada, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi pertambahan usia, bagi pelayanan kategorial PKLU, pelayanan kategorial lanjut usia. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tengah lanjut usia. Secara fisik sebagai manusia kami melihat lanjut usia identik dengan kelemahan fisik, tapi sebagai orang percaya kami belajar untuk melihat bahwa lanjut usia adalah sebuah kekayaan iman, kekayaan pengalaman iman yang di dalamnya mereka dipercayakan untuk membagikan pengalaman iman yang berharga itu kepada anak cucu menantu yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan mereka. Perayaan ulang tahun ke-10 bagi Pelkat PKLU GPIB, Tuhan Yesus ambil bagian di dalamnya. Biarlah semuanya senantiasa membawa pada kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan bangsa negara kami. Berkati kehidupan bangsa negara kami Tuhan, untuk menjadi bangsa dan negara yang adil, makmur, damai, sejahtera. Berkati para pemimpin bangsa kami beserta dengan jajarannya, untuk berani menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan di tengah situasi ekonomi politik yang ada Tuhan. Biarlah bantu kami selaku warga negara juga mendukung pemerintah kami dalam situasi kondisi yang ada. Kami juga berdoa ketika Tuhan masih memperkenankan kami dalam situasi pandemi COVID, ajar kami Tuhan untuk mendukung pemerintah dan tim medis dalam usaha untuk memutus penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus yang Maha Baik selaku masyarakat yang hadir di dalamnya, kami juga boleh bekerja sama
untuk memiliki kedisiplinan, menjalankan kehidupan dalam situasi new normal, sehingga penyebaran COVID-19 ini boleh terputus dan akhirnya bangsa dan negara kami ini boleh benar-benar terbebas dari pandemi COVID ini. Bapa, terima kasih untuk karya Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh terjadi. Terima kasih untuk setiap presbiter yang bertugas, untuk setiap jemaat yang bertugas, keluarga yang boleh bertugas, dan untuk tim multimedia Inforkom yang boleh bertugas. Biarlah karya dan cinta Tuhan mengantar kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang mempersembahkan segala kemampuan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi sebuah persembahan yang hidup dan harum hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari 2 Korintus 9 pasal ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat, marilah berdiri untuk berdoa secara silih ganti. Kami memberi ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami dan memberkati kami setiap hari. Kuduskanlah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan.
Berkatilah semua hamba-Mu yang mengelolanya, agar persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memenuhi lumbung kami dengan melimpah. Amin. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 14 Oktober 2020. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Dialog GPIB Peduli Lansia. Dewan PKLU GPIB melalui Majelis Jemaat akan mengadakan dialog persekutuan kaum lanjut usia GPIB Peduli Lansia dengan tema memperhatikan hak lansia dalam bergereja dan bermasyarakat di masa pandemi dan new normal. Dengan pembicara Dr. Hendrawan Nadesul, Dr. Randa Wisni Bantarti, dan Yunik Alfonsiani, PSI. Pada Sabtu 17 Oktober 2020, pukul 9.30 sampai 12.30, waktu Indonesia Barat. Dialog dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bagi warga PKLU yang berminat, dapat mendaftarkan diri langsung melalui link bit.ly/daftar dialog PKLU 1710. Hari ulang tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB. Dalam ibadah Minggu 18 Oktober 2020, pukul 10, dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-10 Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPIB. Katekisasi reguler. Pembinaan katekisasi reguler periode 2020-2021 segera dibuka dan akan dimulai pada Selasa 20 Oktober 2020. Pertemuan PHMJ tim pelaksana dengan calon katekisan, orang tua calon katekisan akan diadakan pada Selasa 20 Oktober 2020. Pembinaan katekisasi akan dilaksanakan secara daring. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler, dapat mendaftarkan diri, mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB, Nasaret setiap hari kerja mulai Selasa 6 Oktober 2020. Dimohon Korsek Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah Pelkat PKP Gabungan akan dilaksanakan pada Kamis 22 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema melatih dan menjaga iman keluarga berdasarkan firman Allah yang dibawakan oleh Pendeta Henry B. DJ Yakob. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Mohon partisipasi anggota Pelkat PKP dalam ibadah dimaksud. Pelayanan penyemprotan disinfektan. Komisi Germasa melalui Majelis Jemaat akan melaksanakan penyemprotan disinfektan secara gratis di rumah-rumah warga jemaat dengan ketentuan. Warga jemaat terdaftar yang lingkungan tempat tinggalnya terdampak virus atau dalam zona yang mengkhawatirkan. Penyemprotan dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu kedua dengan target 5 rumah warga jemaat setiap bulannya sesuai permintaan yang masuk. Permintaan penyemprotan dapat dilakukan melalui masing-masing korsek seksek paling lambat 1 minggu sebelum hari pelaksanaannya. Warga jemaat yang akan dilayani wajib melaporkan kegiatan ini ke pihak RT setempat agar tidak ada kesalahan pandangan. Khusus untuk penyemprotan di bulan Oktober akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Pelayan firman malam ini Ibu Pendeta Vandalia CH Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB dan Kepala Biro Personalia GPIB. Kepada pelayan firman,
Tim live streaming, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam amanat pengutusan. Marilah berdiri. Teruslah berjuang, membangun keluarga yang optimis, membangun keluarga Kristen yang selalu berpikiran positif, membangun keluarga Kristen yang selalu kuat di dalam Tuhan, dengan selalu melihat bahwa di balik segala penghukuman, di balik segala penderitaan, kasih Allah selalu ada. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 277 bait 1 dan 2, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.